Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar matematika tentang relasi dan fungsi. Baik, apa itu relasi? Di sini relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota A dengan anggota B. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari. Jadi ini nama-nama relasinya. Jadi setiap hubungan antara A ke B yang dipasangkan disebut dengan relasi. Oke. Nah, contohnya anggota himpunan A yang anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B yang anggota-anggotanya 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, ini nama relasinya kurang dari. Makanya lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, ini kurang dari, berarti kurang dari 2 1 ya, kurang dari 3, nah itu juga 1, kurang dari 3 juga 2 ya. 3 tidak termasuk karena itu sama dengan 3, 4 tidak termasuk karena lebih dari 3. Kita lanjut. Menyatakan relasi. Relasi antar dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Ada dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke. Bagaimana yang diagram panah? Contoh, jika Anto suka sepak bola, ini yang disukainya hanya 1. Andi suka voli dan bulu tangkis, yang disukainya ada 2. Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah dalam keadaan tersebut apabila A himpunan anak ya, berarti anak itu berarti Andi, Budi, Badri ya. Dan B adalah himpunan olahraga. Nah, olahraga berarti bulu tangkis, terus basket, sepak bola. Oke. Kita perhatikan ini, Anto suka sepak bola. Andi ada 2 yang disukainya, voli dan bulu tangkis. Budi 2 yang disukai, basket dan sepak bola ya. Ini anggota himpunan A, ini anggota himpunan B. Nah, bentuk diagram panahnya seperti ini. Oke, kita coba dengan diagram panah yang lainnya. Contohnya kita P 1, 2, 3, 4, Q 2, 4, 6, 8 ya. Nah, gambarkan diagram panah yang relasinya setengah dari dan faktor dari, berarti ada 2 ya, setengah dari dan faktor dari. Nah, ini gambar diagram panahnya yang relasinya setengah dari. 1 tidak dihubungkan ke 4, dia dihubungkan ke 2 karena setengah dari 2 itu 1. 2 dihubungkan ke 4 karena setengah dari 4 itu adalah 2. 3 dihubungkan ke 6 karena setengah dari 6 itu adalah 3. 4 dihubungkan ke 8 karena setengah dari 8 itu adalah 4. Oke, untuk setengah dari. Kita lihat yang faktor dari. Faktor dari 2 itu 1 ya, dan 2. Apa artinya faktor-faktor itu perkalian yang menghasilkan 2, 1 dan 2. Maka faktor dari 2, 1 dan 2. Faktor dari 4 itu berapa? 1, 2, 4. 1, 2, 4. 3 tidak faktor dari 4 ya, karena tidak ada perkalian 3 yang menghasilkan 4. 6 faktornya 1, 2, 3 ya. 4 tidak, karena tidak ada perkalian 4 yang menghasilkan 6. 8 itu faktornya 1, 2, 4. Oke, ini diagram panah yang relasinya faktor dari. Kita lihat kembali yang bagian B, bagaimana dengan diagram kartesius. Oke, diagram kartesius kita buat contohnya, A nya 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya, B 1, 2, 3 sampai 10. Gambarkanlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B. Oke, ya, hubungannya atau relasinya 1 lebih dari, yang kedua akar kuadrat dari. Kita perhatikan nama relasinya tadi 1 lebih dari. Nah, ini diagram kartesius ya, berarti 1 lebih dari, berarti 2 ke 1, karena lebih dari 1 itu 2 ya. Lebih dari 1 dari 2 itu 3 ya. Lebih dari 1 berarti 4, lebih dari 1, 5. Oke, ini bentuk daripada diagram kartesius dinyatakan dengan noktah atau titik. Kita lanjut yang relasinya akar kuadrat dari ya. Akar dari 1 itu 1 ya.
akar dari 4 2, akar dari 9 3. Jadi diagram panah tadi dinyatakan dengan tanda panah. Kalau diagram kartesius dinyatakan dengan titik pada koordinat kartesius. Oke, kita lanjut yang berikut, yang ketiga. Tadi ada 3 ya dinyatakan. Ini yang terakhir, yang ketiga ini himpunan pasang urutan. Kita lihat contohnya, himpunan A 1 sampai 25, B anggotanya 1 sampai 10. Tentukanlah pasang urutan yang menyatakan relasi A dan A ke B dengan hubungan nama relasinya kuadrat dari, 2 kali dari, dan 1 kurang dari. Oke, kita ingat ya, soalnya kuadrat dari, 2 kali dari, terus 1 kurang dari. Kita perhatikan. Nah ini kuadrat dari ya, kuadrat dari 1 ya, kuadrat dari 2 4, kuadrat dari 3 9, kuadrat dari 4 16, kuadrat dari 5 25. Nah di sini kita tidak ambil 6 kuadrat. Di sini ada anggota himpunan B, 6 kuadrat itu 36. Jadi di sini anggota himpunan A tidak ada yang 36. Maka batasnya hanya sampai B-nya 5 ya. Oke, kita lanjut. B itu 2 kali dari 2 kali dari 1 ada ya, 2 kali 2 4, berarti 4,2. 2 kali 3 6,3 ya. Jadi 2 kali 10 20 ada. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Ini bisa ya. Bisa, berarti 2,1 4,2 6,3. Jadi ingat bahwa himpunan pasang urutan itu dinyatakan dengan koma ya pada himpunan pasang urutan. Oke, kita lanjut fungsi atau pemetaan ya. Apa itu pengertian fungsi? Sebuah fungsi f ya, nah ini nama fungsi ya. Sebuah fungsi f yang memetakan x ke y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x. Berarti semua anggota ini harus dipasangkan gitu ya, pada suatu himpunan daerah asal atau domain. Berarti ini daerah asalnya ya, dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua, yaitu kodomain atau dari kawan. Berarti ini daerah kawan ya. Dipasangkan, semua ini dipasangkan tepat satu ke himpunan Y yang dinyatakan daerah kawan ya, ke daerah kawan atau kodomain ya. Ingat hanya satu, tepat satu, karena sebuah ya satu, tapi ini harus punya pasangan. Himpunan nilai diperoleh dengan daerah reng ya. Jadi yang dipasangkan ke sini dinamakan daerah hasil atau reng. Yang tidak berpasangan dengan ini tidak dinyatakan reng ya atau daerah hasil, tapi tetap dikatakan kodomain atau daerah kawan ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Ini merupakan fungsi atau pemetaan karena semua anggota himpunan A memiliki pasangan. Ini punya pasangan, dan pasangannya satu ya, satu. Nah ini dinyatakan dengan daerah asal. Ini dinamakan semua ini daerah kawan atau kodomain, yaitu 1 2 3 4 5. Nah, mana daerah hasilnya? Daerah hasilnya yang memiliki pasangan 1 2 5 ya. 3 4 tidak dinyatakan daerah hasil ya. Jelas untuk hal ini. Yang ketiga, merumuskan suatu fungsi. Oke. Fungsi f yang memetakan x ke y dibaca f memetakan x ke y. Oke, jelas ya. Memetakan f, maka rumus fungsi dapat ditulis fx sama dengan y. Berarti fungsi fx itu sama dengan y. Ini daerah hasilnya ya, y bisa juga dinyatakan ff fungsi fx nya. Contoh, diketahui suatu fungsi f yang memetakan x ke x tambah 2 dengan daerah asal fungsi x, dimana x lebih dari 1 dan x kurang dari 6, x elemen atau anggota bilangan asli. Oke, pertanyaannya tentukan rumus fungsi. Yang kedua, tentukan daerah hasil fungsi. Yang ketiga, tentukan daerah hasil fungsi. Yang keempat, jika fx sama dengan 15, maka tentukan nilai x. Ini jelas ya rumusnya, ya tinggal ganti aja ini ya.
panahnya menjadi sama dengan fx sama dengan x tambah 2. Untuk bagian B tentukan daerah asal fungsi. Berarti daerah asalnya ini ya, asalnya 1 sampai 6 ya. Ini berarti 2, 3, 4, 5 ya. Yang ketiga, tentukan daerah hasil fungsi. Jadi kita ganti x nya 1 karena daerah asalnya tadi 1, kalau tidak ikut ini 2 ya, 2 kita ganti 2, 2 tambah 2 4. Lalu kita masukin 3, 3 tambah 2 5, lalu 4 tambah 2 6, lalu 5 tambah 2 7. Maka itu daerah hasil fungsi. Kita perhatikan, nah, ini rumus fungsinya ini tadi ya, udah kita bahas sebelumnya. Nah, daerah asalnya 2 3 4 5 karena 1 sampai 6 ya. Terus daerah hasilnya ya, jika x 2, daerah asalnya 2, maka 2 tambah 2 4. Jika x nya 3, 3 tambah 2 5 ya. X nya 4, 4 tambah 2 6. X nya 5, 5 tambah 2 7. Karena daerah asalnya 2 sampai 5, maka daerah hasilnya itu 4 5 6 7. Oke, bagaimana dengan jika fx nya 15? Fx itu 15, berarti kita ganti fx ini menjadi 15. Berarti 15 sama dengan x tambah 2, atau boleh x tambah 2 sama dengan 15. Maka kita eliminasikan, berarti x sama dengan 15 kurang 2 ya, x 13. Maka nilai x 13. Apa itu x 13? Itu daerah asalnya jika diketahui nilai fungsinya 15. Oke, kita cukupkan sampai sini. Buat siswa kami tetaplah disiplin agar kita sehat dan semangat dan rohani, berprestasi dan martabat, siap untuk menyelesaikan fungsi mental, membentuk lingkungan yang kondusif, memiliki kemampuan iptek dan inovasi pada yang saya. Terima kasih, semoga sukses.